phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri, Hafizan Nuraini, bersama 5 rekan saya. Yang lainnya itu yang pertama ada Amanda Fizah, yang kedua ada Setia Nanda Ariana, yang ketiga ada Rezik Marcelino Irwan, yang keempat ada Mutiara Hasyendo, dan yang kelima ada Rahmi Karnila Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami sebagai bagian dari Pratikum Bioinformatika dengan topik mengenai penggunaan NCBI atau National Center for Biotechnology Information untuk pengolahan data nukleotida. Dalam presentasi ini, kami akan memandu teman-teman melalui langkah-langkah praktis dalam menggunakan NCBI. Fokus kami adalah bagian bagaimana data nukleotida ini dapat diakses dan dianalisis untuk keperluan penelitian biologi molekuler. Mungkin kita mulai saja ya, langsung presentasinya. Yang pertama kita dapat mengakses NCBI ini melalui Google. Di Google kita klik NCBI, kita searching ya, dan dia akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu diklik. Nah, setelah itu kita dapat melihat ya di sini halaman utama dari NCBI. Di sini banyak menyediakan akses informasi tentang data software, DNA, RNA, dan lain-lain ya. Mungkin lanjut scroll ke atas. Nah, di sini di All Database ini kita dapat melihat banyak fitur-fitur mengenai genom, gen, dan lain-lain. Lanjut, kita mulai saja ya. Kita tekan di sini ada gen. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan contoh dari gen PTEN. Kita tulis ya, PTEN. Nah, selanjutnya kita klik search ini. Kita klik. Nah, dia akan menampilkannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, banyak yaitu tentang di sini dijelaskan ada tentang Homo sapiens, musculus, ratus, dan lain-lain. Bisa diakses. Dan selanjutnya di sini juga menyediakan, kita dapat melihat juga data tentang gen ini ada sebanyak 8.746. Sangat banyak ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk saja ya ke gen Homo sapiens ini. Tekan PTEN. Lanjut tekan PTEN ini. Nah, di sini banyak menampilkan tentang informasi mengenai PTEN pada Homo sapiens. Lanjut scroll ke bawah. Nah, pada genomic contact ini kita bisa melihat lokasi dari gen PTEN ini, yaitu pada kromosom yang ke-10 dengan lengan panjang, region 23 dan subregion 31. Dan kita juga dapat menemukan pada gen ini yaitu 10 ekson ya teman-teman. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Setia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari gen ini. Nah, dapat kita lihat dari bagian summary, scroll ke atas, summary pada paragraf pertama, yaitu gen ini diidentifikasi sebagai penekan tumor yang bermutasi pada sejumlah besar kanker dengan frekuensi yang tinggi. Nah, selanjutnya scroll ke bawah, kita akan melihat jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya. Nah, pada bagian di PubMed, kita akan melihat jumlahnya itu ada sekitar 2.738. Nah, pada fungsinya kita akan melihat sekitar 2.542. Selanjutnya,
scroll ke bawah, kita akan membahas gen tersebut berhubungan dengan apa saja, dengan penyakit apa saja. Dapat kita lihat di sana ada beberapa gen ini berhubungan dengan penyakit apa saja. Salah satunya itu ada Cowden syndrome 1, familial meningioma, glioma, susceptibility 2, dan seterusnya. Materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya yaitu Amanda. Terima kasih sebelumnya kepada Nanda dan rekan saya sebelumnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan fungsi dari gen peten yang bisa kita akses di NCBI. Untuk fungsi dari gen peten ini, kita harus scroll sampai ke bawah sampai menemukan bagian gen ontologi, yaitu function. Nah, gen ini berfungsi sebagai yang pertama ada sebagai enzim binding atau penyambung enzim, lipid binding atau penyambung lipid, dan sebagai myosin fosfat activity atau aktivitas myosin fosfat, dan juga sebagai protein binding. Nah, di gen-gen ini juga terlibat dalam beberapa proses yang terjadi di dalam kehidupan atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama dia terlibat dalam proses kematian sel atau apoptotic proses, dan dia juga terlibat di dalam pembentukan saraf pusat atau central nervous atau saraf, dan dia tuh juga sebagai terlibat di dalam lokomotor sel. Nah, selanjutnya gen ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama dia itu terdiri di lokasi sitoplasma atau berada di lokasi sitoplasma, aktif di dalam cell projection atau cell project, lalu dia aktif juga di dalam pembentukan dendrit tulang belakang, dan juga aktif di dalam nukleus dan juga berlokasi di nukleus. Nah, penjelasan selanjutnya agar kita lebih mengetahui tentang gen peten ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Rezik. Kepada Rezik, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Amanda. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang RefSeq dari NCBI atau Reference Sequence. Apabila setelah terbuka, kita langsung mencari opsi RefSeq atau Reference Sequence dari gen tadi. Langsung pergi ke genomik dengan referensi sequence kita yaitu NG007466.2. Dan untuk lebih memastikan lagi, mari kita buka GenBank yang tersedia pada option download. Nah, apabila sudah terbuka, kita melihat untuk referensi dari gen tadi, itu ada NG007466 dengan nomor accession, yaitu terletak pada option accession. Itu ada NG007466 dengan panjang asam nukleotida itu sepanjang 108.492 bt. Lalu untuk kita ingin melihat akson dari gen tersebut, kita langsung scroll ke bawah dan melihat option akson yang terletak pada gen tersebut, yaitu akson pertama, akson 1 hingga akson 1110. Nah, apabila ingin melihat lebih lanjut lagi tentang akson, kita akan scroll ke bawah dan hingga terlihat opsi origin. Dan maka dari 1 hingga akson terakhir itu adalah dari akson yang terlihat pada gen tersebut. Dan untuk pembahasan selanjutnya saya akan berikan kepada Hasyando. Pada Hasyando, disilakan. Oh, terima kasih pada Rezik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reference sequence untuk mRNA. Untuk apanya kembali ke halaman tadi. Di bagian NCBI reference sequence. Nah, nanti akan terlihat nanti kode accession number NM yang dimaksudkan bahwa itu adalah kode untuk mRNA. Untuk kode accession number-nya ada NM strip 0003114.8. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, klik kode accession number tersebut. Baiklah, di sini juga ada terlihat penjelasan lebih lanjutnya. Untuk lebih jelasnya, accession number-nya terletak pada accession, yang itu yaitu NM strip 00314. Untuk panjang nukleotidanya dapat dilihat di bagian atas, yaitu 8.515
BP atau buzzer pair. Untuk reference sekuen yang akan dapat dilihat di paling bawah di bagian origin, dia tuh nanti akan 1 sampai 8.400-an. 8.461. Untuk bagian fungsinya, kita dapat lihat di bagian summary atau lihat di bagian summary pada bagian paragraf pertama yang bahwa gen ini bisa untuk inhibitor atau penghambat pertumbuhan dari tumor. Sekian dari saya akan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmi. Baik, terima kasih kepada Siando. Saya akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang referensi sekuen protein dan panjang asam aminonya, serta fungsi masing-masing sekuen asam amino tersebut. Pertama, kita menuju ke bagian bawah, kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita tekan bagian NP strip 000305.3. Maka dari sini kita bisa melihat nomor dari referensi sekuennya adalah 000305 dan panjang dari asam aminonya adalah 403 asam amino. Selanjutnya, jika kita ingin melihat referensi sekuennya, kita menuju ke bagian paling bawah dari halaman ini. Di bagian originnya, nah, maka akan terlihat referensi sekuen dari protein tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat bagian fungsi-fungsinya pada bagian summary. Pada bagian tersebut, disebutkan salah satu fungsi dari protein itu adalah sebagai inhibitor sel kanker pada saat sel kanker tersebut telah mencapai frekuensi yang paling tinggi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman tadi yang telah menjelaskan tentang penggunaan NCBI dalam pengolahan data nukleotida. Mungkin saya tutup saja ya presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.